Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 13. Di sini dengan anggota Konrad Anselmus Naru dan saya sendiri Silviana Indrapaba. Di sini kami membahas tentang pola-pola pertemuan dalam komunitas basis gerejani. Ada 3 pola. Pola pertama pola Amos, yang kedua pola Asipa, yang ketiga pola TAT. Pembahasan yang pertama yaitu pola Amos. Metode Amos yaitu atau metode kontekstual memiliki 4 langkah, yaitu 1. Melihat situasi hidup. Contoh dari melihat situasi hidup yaitu kita dapat melihat situasi pada zaman Nabi Amos. Pada zaman Nabi Amos, ketidakadilan yang terjadi di Israel sangat banyak. Orang-orang Israel mengalami ketidakadilan, sedangkan para pemimpinnya hidup dengan penuh kekayaan dan kemakmuran. Jadi kita dapat melihat di situ tidak adanya keadilan untuk bangsa Israel. Dan yang kedua, menggumuli dan menggali akar masalah untuk menentukan akar penyebabnya. Contohnya kita dapat melihat terlebih dahulu masalah yang dialami, agar kita bisa menentukan atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang kita alami. Dan yang ketiga, membaca dan mendengarkan dan mendalami firman Allah dalam menerangi keadaan kita. Yang keempat, menanggapi situasi hidup masyarakat dalam terang firman Tuhan. Yang kedua, pola TAT. Metode TAT bersandar pada ilham kitab suci dengan mengoptimalkan pembacaan teks saat hening dan sharing. Dengan mengulang 3 kali tindakan itu, dengan demikian ada 3 kali baca teks, 3 kali hening, dan 3 kali sharing. Mengapa harus diulang? Agar peserta dapat lebih memahami isi dari kitab suci yang dibacakan dan dapat mengaitkan isi kitab suci dengan situasi yang dialaminya. Metode TAT memiliki 7 langkah. Langkah yang pertama, mengundang Yesus. Yang kedua, membaca teks kitab suci. Yang ketiga, menggali mutiara terpendam. Yang keempat, hening untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang kelima, sharing apa yang telah kita dengarkan dalam hati kita. Selanjutnya, kita melihat apa tekanan perumusan tugas dalam metode 7 langkah. Yang pertama, tugas bukan wujud yang ada dalam doa, tetapi suatu tindakan nyata keluar, yaitu suatu tugas untuk dilaksanakan. Kemudian, apa saja maksud sharing dalam 3 tahap metode TAT? Yaitu yang pertama, sharing pertama untuk sharing kalimat yang dipilih. Kemudian sharing kedua untuk mengungkapkan amanat Tuhan yang diterimanya. Sharing yang ketiga, membagi atau mendoakan serta menyampaikan rencana atau tindakan nyata. Selanjutnya ada pola Asipa. Pola pertemuan pengalaman, refleksi, dan kitab suci yaitu rencana aksi. Dalam metode Asipa mirip dengan metode Amos, hanya dikembangkan dalam cara menyajikannya, yaitu mengoptimalkan partisipasi peserta dengan menggali jawaban lewat pembicaraan dalam kelompok kecil dan kemudian dilanjutkan dengan unsur tambahan dan peneguhan untuk memperkaya apa yang sudah disampaikan peserta. Kemudian kita lihat ciri-ciri pendekatan Asipa. Yang pertama yaitu ada pendekatan partisipatif. Yang dimaksud dengan pendekatan partisipatif ini yaitu setiap peserta atau kelompok mencari dan menentukan sendiri sejauh mana kemampuannya. Kemudian yang kedua ada fasilitator. Fasilitator tidak boleh puas dengan satu jawaban, tetapi mendorong sebanyak mungkin peserta untuk mencari variasi jawaban. Selanjutnya untuk kesimpulan dari semua pembahasan dari awal sampai akhir, yaitu di mana
KBG atau komunitas basis gereja ini lebih mengembangkan beberapa pola atau model pertemuan. Di sini kita lihat ada dua tipe pertemuan, yaitu pola yang bertolak dari pengalaman seperti pola Amos, pola Asipa, pola dua gambar, pola melihat, menilai, bertindak, dan tipe pertemuan yang bertolak dari kitab suci dan bermuara pada tindakan, yaitu seperti metode TAT, bercermin pada kitab suci, dan metode langkah atau metode penokohan. Baik, sekian yang mereka bacakan agar bisa menyadari mereka akan kehadiran Tuhan. Yang keempat, hening untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Keheningan bertujuan untuk menyadari kita kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dan kita merasakan kedamaian. Makna kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kelima, sharing apa yang telah kita dengarkan dalam hati kita, di mana kita membagikan pengalaman kita kepada orang lain. Sebuah ayat kitab suci yang menyentuh hati kita secara pribadi. Yang keenam, perencanaan tugas-tugas yang harus dilaksanakan bersama, di mana tugas-tugas itu seperti tugas yang akan kita laksanakan itu bersama kelompok. Kok kan cuma berdua? Yang ketujuh, berdoa secara spontan, di mana kita memberi peserta kesempatan untuk mereka berdoa secara spontan. Adapun dalam metode ini yaitu ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu membaca teks, di mana kita membaca teks kitab suci. Yang kedua, mencari amanat atau pesan yang disampaikan Tuhan lewat teks kitab suci yang kita bacakan. Yang ketiga itu tanggapan atau sapaan Tuhan melalui doa, refleksi, dan tindakan lainnya. Jadi ada 3 kali baca teks, 3 kali hening, dan 3 kali sharing, agar mereka lebih paham dengan isi kitab suci yang mereka bacakan dan dapat mengaitkan isi kitab suci dengan apa yang mereka alami di kehidupan sehari-hari. Dan langkah yang keempat yaitu menanggapi situasi hidup masyarakat dalam terang firman Tuhan, di mana peserta dapat mengaitkan isi kitab suci dengan keadaan masyarakat di tengah kehidupan, agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya sekarang ini. Adapun struktur dalam metode Amos yaitu yang pertama, pembukaan seperti kata pengantar, lagu pembukaan, tanda salib, dan doa pembukaan. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, penutup, doa umat, doa Bapa Kami, doa Salam Maria, doa penutup, pengumuman, lagu penutup, dan tanda salib. Pembahasan kedua yaitu pola TAT. Metode TAT bersandar pada ilham kitab suci dengan mengoptimalkan pembacaan teks. Pola ini merupakan agenda utama pembukaan KBG. Sharing Injil itu juga menjadi salah satu ciri dari pertemuan KBG. Metode TAT ini memiliki 7 langkah. Langkah yang pertama, mengundang Yesus. Yang kedua, membaca kitab suci. Yang ketiga, menggali mutiara terpendam. Yang keempat, hening untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang kelima, sharing apa yang telah kita dengarkan dalam hati kita. Yang keenam, perencanaan tugas-tugas yang harus dilaksanakan bersama. Yang ketujuh, berdoa secara spontan. Baik, di sini kita akan membahas satu persatu tentang langkah metode TAT. Yang pertama itu, mengundang Yesus itu contohnya seperti kita berdoa dan membaca kitab suci. Yang kedua, membaca teks kitab suci adalah sarana kita berdoa.
atau berkomunikasi dengan Tuhan, dalam artian saat kita membaca teks kitab suci, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dengan membaca teks kitab suci. Yang ketiga, menggali mutiara terpendam. Di mana arti menggali mutiara terpendam? Selanjutnya, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu tentang bagaimana sih tekanan perumusan tugas yang ada dalam 7 metode atau metode 7 langkah ini. Yang pertama yaitu tugas bukan wujud yang ada dalam doa, tetapi suatu tindakan nyata yang keluar atau suatu tugas yang untuk dilaksanakan. Maksudnya di sini, segala sesuatu dan tindakan yang kita lakukan itu bukan berdasarkan yang ada dalam doa, tetapi bagaimana doa itu kita nyatakan atau kita laksanakan dalam suatu tindakan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, agar doa itu bukan hanya sekedar kata, tapi bisa dinyatakan dalam suatu tindakan yang benar-benar keluar dari dalam pribadi seseorang. Kemudian pembahasan berikutnya kita masuk dalam apa saja sih maksud sharing dalam 3 tahap metode yang ada dalam metode TAT. Yang pertama itu ada sharing kalimat yang dipilih. Yang dimaksud di sini yaitu kalimat yang akan dipilih seperti kalimat semisalnya kalimat yang mudah kita pahami, seandainya misalnya kata bahagia. Nah, kalimat yang bahagia ini bagaimana kita men-sharingkan kata-kata bahagia yang diumpamakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sharing kedua. Sharing kedua yaitu untuk mengungkapkan amanat Tuhan yang diterimanya. Semisalnya amanat Tuhan yang kita terima yaitu mengamalkan rasa cinta kasih terhadap sesama kita, sesama umat manusia. Nah, hal ini kita ungkapkan dan kita terima dan bisa kita ungkapkan, dan bagaimana kita men-sharingkan ini kepada semua orang yang ada di sekitar kita, entah itu keluarga, saudara, teman, dan sahabat. Kemudian kita masuk dalam sharing ketiga, ya membagi, yaitu mendoakan, kemudian menyampaikan rencana atau tindakan nyata. Di sini selain kita mendoakan, tapi kita juga menyampaikan rencana atau tindakan nyata. Sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita sampaikan itu menjadi suatu tindakan yang bukan hanya sekedar fiktif belaka, namun ini adalah perbuatan atau tindakan nyata yang bisa diterima orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola asipa. Nah, dalam pola asipa ini lebih mengutamakan dalam pertemuan yaitu pengalaman refleksi kitab suci dan rencana aksi. Kita lihat metode asipa ini memang sedikit mirip dengan metode Amos. Namun cara menyajikannya itu sangat berbeda. Di sini dalam metode asipa ini peserta dengan menggali jawaban lewat pembicaraan dalam kelompok, entah itu kelompok kecil, kemudian dilanjutkan dengan tambahan peneguhan untuk memperkaya apa yang disampaikan oleh para peserta. Dalam pola asipa ini atau metode-metode asipa ini, refleksi kitab suci sangat diperlukan. Kenapa? Karena dalam kitab suci itu kita banyak menemukan hal-hal yang berwujud pada aksi atau untuk memperkaya peneguhan-peneguhan iman mereka, sehingga iman mereka semakin kuat dan mereka percaya bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan hanya sekedar penyampaian belaka, namun kita berdasarkan dasar yang benar-benar kuat atau dasar biblis, yaitu dasar dari kitab suci. Selanjutnya kita melihat pada ciri-ciri pendekatan yang asipa ini tadi. Sebelumnya sudah kita bahas, itu ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan partisipatif dan fasilitator. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang pendekatan partisipatif. Di sini yang mengatakan bahwa setiap peserta kelompok mencari dan menentukan sejauh mana kemampuannya. Nah, yang artinya bahwa
Setiap peserta itu tidak terpaku pada suatu tindakan atau suatu arah, namun di sini semua peserta itu diminta atau diarahkan untuk menentukan sampai di mana batas kemampuan mereka untuk menganalisa, melihat atau menggambarkan sesuatu yang mereka bisa lihat dari entah pengalaman hidup mereka, sharing kehidupan mereka, atau yang bisa mereka hubungkan dengan pengalaman-pengalaman mereka, entah itu dari pribadi mereka maupun pengalaman-pengalaman yang di luar sana yang bisa kita hubungkan dengan kitab suci. Kemudian kita lihat di pendekatan ASIPA yang fasilitator. Fasilitator ini yaitu seseorang yang memfasilitasi segala sesuatu yang ada dalam pendekatan ASIPA ini. Dia tidak boleh puas dengan suatu jawaban saja. Dia harus banyak mencari variasi jawaban yang bisa dia dapatkan, entah itu dari salah satu peserta yang satunya dengan peserta yang lainnya, sehingga di situ kita bisa mendapat dan membuat perbandingan pendapat-pendapat mereka ini bisa kita jadikan tolak ukur agar penyampaiannya itu bisa kita maksimalkan dan bisa kita simpulkan. Setelah itu bisa kita evaluasi mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dipertahankan. Inilah yang disebut dengan fasilitator. Fasilitator tidak boleh puas dengan satu jawaban atau tidak boleh puas dengan satu jawaban yang diberikan oleh satu peserta. Namun di sini fasilitator harus lebih mencari banyak sumber-sumber lainnya atau jawaban-jawaban lain dari peserta lain, sehingga bisa menambah pengalaman-pengalaman baru atau ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan dari pendekatan ASIPA ini. Selanjutnya, dalam komunitas basis gereja ini ada beberapa pola yang benar-benar harus ditentukan. Yang pertama itu ada pola atau model pertemuan. Itu dalam komunitas basis gereja ini memiliki dua tahap atau dua pola. Yang pertama itu pola yang bertolak dari pengalaman. Itu maksudnya di sini yaitu pengalaman-pengalaman hidup atau pengalaman-pengalaman yang mereka alami semasa hidup mereka. Kita lihat yang pertama yaitu ada pola Amos, yang kemudian ada pola ASIPA dan pola dua gambar. Dalam komunitas basis gereja ini, pola-pola ini sangat penting, sangat diperlukan agar dalam komunitas basis gereja ini, dari semua pola ini kita bisa gunakan kira-kira pola mana yang cocok, yang sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sebagai seseorang calon katekis nantinya, semestinya dalam proses pembuatan komunitas basis gereja ini tidak hanya melakukan atau merencanakan beberapa pola-pola ini, namun si calon katekis ini harus melihat dulu latar belakang sosial mereka, ekonomi mereka dari setiap pribadi yang akan kita undang masuk dalam komunitas basis gereja ini, sehingga seperti apa, pola apa yang cocok yang bisa kita gunakan dalam metode untuk mengembangkan komunitas basis gereja ini. Kemudian kita lihat ada satu tipe lagi, yaitu tipe pertemuan yang bertolak dari kitab suci dan bermuara pada tindakan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tipe yang kedua ini kan bertolak dari kitab suci, yang artinya kitab suci lah sebagai tumpuan, sebagai dasar kita untuk melakukan suatu tindakan yang nyata. Hal ini bisa kita lihat contoh dalam satu kasus bahwa Yesus mengajarkan cinta kasih. Tindakan seperti apa yang harus kita cerminkan dari kitab suci ini, yaitu cinta kasih terhadap sesama ini kita harus lakukan, kita harus laksanakan, sehingga tindakan-tindakan ini sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kitab suci, yang kemudian bisa bertolak dan bermuara pada tindakan-tindakan yang nyata. Lalu kemudian kita lihat lagi dalam kitab suci ada yang mengatakan bahwa jika musuhmu menamparmu pipi kanan, berilah pipi kirimu. Hal ini
tindak-tindakan ini yang ada dalam kitab suci ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa segala sesuatu yang jahat yang kita dapati dari entah itu dari mana, tidak perlu kita membalasnya dengan kejahatan, namun kita cukup mendoakan saja dan memberikan balasan yang baik terhadap mereka. Hal inilah yang diajarkan dalam kitab suci sehingga bisa dijadikan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Kemudian kita lihat pada metode TAT atau metode yang bercermin pada kitab suci, atau metode langkah dan metode penokohan. Metode ini yaitu metode langkah ini, bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil dalam menyikapi isi-isi dalam kitab suci ini. Kitab suci mengajarkan banyak hal yang perlu kita lakukan langkah demi langkah, sehingga segala proses yang kita lakukan ini tidak lari atau tidak keluar dari apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kita kepada kita. Misalnya dalam satu contoh ada metode penokohan. Di sini metode penokohan ini kita perlu penguatan, ya, mungkin itu secara material, iman, atau kehidupan rohani spiritual para peserta-peserta ini. Metode-metode penokohan ini agar mereka semakin kuat, semakin yakin, semakin percaya bahwa apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat itu bukan berdasarkan kata orang, namun itu adalah benar-benar nyata, benar-benar real, yang bisa diterapkan bagi para fasilitator dalam komunitas basis gereja ini, untuk para anggota-anggota yang masuk dalam komunitas basis gereja. Nah, kita lihat bahwa semua dari pola-pola atau metode-metode yang dilakukan dalam komunitas basis gereja ini benar-benar sangat terpengaruh atau berpengaruh penting dalam pengembangan komunitas basis gereja itu sendiri, sehingga komunitas-komunitas yang kita kembangkan ini bukan hanya sekedar berjalan semata, namun berjalan sesuai dengan arahan, sesuai dengan metode-metode yang sudah diterapkan. Sehingga KBG ini tidak terpaku pada satu jalan saja, namun banyak langkah-langkah atau jalan keluar yang harus kita pakai, yang harus kita gunakan, yang ada dalam metode-metode tadi, seperti metode Amos, Asipa, TAT. Ini semua metode-metode ini dapat kita gunakan dalam mengembangkan komunitas basis gereja dimanapun, entah itu kita lihat dari segi usia, pekerjaan, ekonomi, status sosial, latar belakang kehidupan itu kan berbeda-beda, sehingga dari metode-metode Asipa ini, Amos, dan TAT ini bisa kita gunakan dalam pengembangan komunitas basis gereja. Misalnya dalam pola TAT ini kan ada namanya sharing-sharing. Nah, sharing ini sangat penting dalam pola TAT ataupun dalam pola Amos, yaitu melihat situasi hidup atau membaca dan mendengarkan dan mendalami firman Allah. Nah, hal ini dapat menerangi bagaimana kehidupan iman kita itu bisa kita pakai dalam menanggapi situasi hidup yang ada di masyarakat melalui terang firman Tuhan. Seperti inilah yang dikatakan bahwa kesimpulannya bahwa metode-metode yang digunakan dalam pengembangan komunitas basis gereja ini dapat kita gunakan, dapat kita pakai, sehingga apa yang kita tentukan, apa yang kita rencanakan itu tersusun dengan baik. Sekian, terima kasih.